dengan KPU berkaitan misalkan nih data pindah data kemudian data orang meninggal, kemudian itu kan hanya menyiapkan data yang di sini ya. Kemudian data itu kalau KPU itu kan ngambilnya dari Dirjen Aminduk. Iya, betul. Nah, Dirjen Aminduk itu baru DP4-nya dibagikan kepada KPU. Betul. KTP dengan diijazah itu ada perbedaan. Contoh misalkan Abener menjadi Afner saja, itu menjadi tidak valid. Iya, betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Halo teman pemilih, kita berjumpa kembali di program Ngopi Virtual KPU Kabupaten Waikanan. Dan saya Eka Agustina dalam waktu beberapa menit ke depan akan menemani teman-teman pemilih tentunya bersama narasumber yang sangat kece. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan, Bapak Syahrul Munir, SPDI MM. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak ya sudah hadir di ruangan podcast KPU Waikanan ini ya Pak ya. Mungkin pertama kali ya Pak ya? Ya, kalau untuk podcast ini baru. Terus kalau sehari-hari sering juga ya Pak ya? Kalau untuk ada acara rapat ya sering. Sering ya Pak ya. Oke. Mungkin teman-teman pemilih ini belum banyak tahu siapa sih Pak Syahrul ini. Mungkin bisa perkenalan dulu Pak dengan teman-teman pemilih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemilih, saya nama Syahrul Munir. Untuk jabatan saya Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saya bertugas di Waikanan itu masuk di Waikanan di tahun 2002. Sudah lama sekali ya Pak ya? Sudah pindah-pindah. Kalau kita awalnya tugas dulu di Kecamatan Gunung Labuhan. Sebelumnya di kecamatan. Ya, di sana jadi Subak Umum, kemudian jadi Kasih Trantip, kemudian kita pindah ke Pemda jadi Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pencegahan. Kemudian pindah jadi Kepala Bidang Pemuda Olahraga, kemudian kita jadi Sekcam di Bumi Agung. Kalau di Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini kita masuk jadi Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk ya. Tahun berapa Pak itu Pak? 2014. 2014. Ya, kalau sekarang kan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Nah, itu kita masuk 2014, kemudian kita jadi Sekretaris Dinas itu di tahun 2018. 2018 ya, untuk Sekretaris Dinas. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ternyata sudah lama ya menjadi ASN ya Pak ya. Tapi masih kelihatan muda Pak. Suka ngopi nggak Pak? Alhamdulillah, kalau kopi memang kita penggemar kopi, tapi kopi hitam ya, bukan kopi yang pabrikan ya. Kalau maksudnya kopi memang murni kopi hitam. Kopi kalau orang bilang kopi kayak sejenis Heller, kopi khas lah. Kalau kopi yang apa itu namanya sasetan itu kita enggak, kurang ya Pak ya, kurang masuk rasanya kalau saya pribadi. Apalagi kalau kopi Waikanan ya Pak ya. Ya, kalau saya langganannya Heller. Heller. Tapi nggak di endorse kan Pak. Oke, sebelum lanjut kita ngopi dulu ya Pak ya. Ya. Enak ya Pak ya kopinya. Kita lanjut ya Pak ke materi yang kita bahas. Kemarin kan kita di tahun 2024 kita melaksanakan pesta demokrasi ya Pak ya, di mana 1 tahun kita melaksanakan pemilu dan pemilihan ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sih Pak bagaimana peran Disdukcapil dalam mendukung penyelenggaraan pemilu khususnya terkait data pemilih ini Pak. Jadi kalau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu kan tugas pokok fungsinya itu kan memberikan pelayanan dokumen administrasi kependudukan. Kalau khususnya di Waikanan ya warga Waikanan ya yang paling utama. Dan ketika dia berkaitan dengan pemilu, nah pemilu ini kan dia ada daftar pemilih namanya. Kalau daftar pemilih itu kan datanya dari Disdukcapil gitu. Nah, ketika peran kita itu yang memberikan data yang seakurat mungkin dan semutakhir mungkin, karena kan kalau data di kita itu kan bergerak. Hari ini orang pindah, ya hari ini data itu tidak ada lagi di kita. Hari ini orang masuk selama dia dilaporkan, hari ini juga dia terdaftar di Waikanan. Begitu juga kematian, ketika yang bersangkutan mati hari ini
kemudian dilaporkan, otomatis ya dihapus datanya dari data penduduk di Waikanan. Asal dia melapor ya Pak ya. Asal dia melapor. Berarti data daftar pemilih ini berasal dari Disdukcapil ya Pak ya. Oke, kemudian bagaimana sih Pak sinergi antara Disdukcapil dan KPU ini Pak? Ya kalau sinergi kita itu kan pertama begini ya, kalau kita sangat ingin agar pemilih ini kan berjalan dengan baik ya, maksudnya dari sisi data. Iya betul. Kalau datanya nggak benar, nggak bagus, otomatis di KPU juga sulit. Iya, Oleh karenanya sekali. kita sering berkoordinasi dengan KPU berkaitan misalkan nih data pindah datang, data kemudian data orang meninggal, kemudian apa itu namanya pemilih pemula, kemudian orang-orang yang tidak terdaftar gitu kan, itu kan banyak, atau orang-orang yang memang baru sampai dokumennya tidak lengkap, pindah saja gitu tanpa orang datang, nggak bawa surat pindahnya gitu kan. Iya. Pada saat pemutakhiran itu atau pada saat dari pihak KPU coklit itu orangnya ada tapi dokumennya kan mungkin nggak ada, itu ada beberapa, atau orangnya tinggal di situ tapi sebenarnya alamatnya tidak di situ. Iya. Nah jadi ya akurasi itu penting, makanya kita setiap ada rapat-rapat itu kita hadir di sini karena kita paling nggak tidak terlalu jauh selisihnya. Iya, betul, antara Pak. misalkan gini ya, kalau di kita itu ada namanya wajib KTP. Wajib KTP itu kan 17 tahun ke atas. Iya. Dia sudah menikah lah kalau bahasa kamu Iya. untuk memilih itu ya. Kalau 17 tahun ke atas itu menjadi wajib KTP kami. Nah kalau wajib KTP otomatis dia menjadi apa itu namanya pemilih. Karena yang dimaksud dengan pemilih kan 17 tahun ke Iya atas. betul. Nah kalau itulah jumlah totalnya itu paling nggak antara kita dengan KPU itu tidak jauh berbeda. Karena kalau kita kan basisnya NIK, Iya. itu bisa dibuktikan perorangan. Misalkan kita masukkan NIK orang itu otomatis langsung muncul kan. Nah data itu langsung muncul siapa dan di mana orang tersebut. Nah itulah ketika dia coklit mungkin hanya ada selisihnya sedikit sekali. Sedikit aja. Gitu. Saya kira itu. Tetapi untuk pemberian data itu Disdukcapil tidak langsung berhubungan dengan KPU kabupaten ya Pak ya? Oh tidak, Tidak. karena kan gini, tempat kita itu kan hanya menyiapkan data yang di sini ya. Iya. Kemudian data itu kalau KPU itu kan ngambilnya dari Dirjen Aminduk. Iya betul. Nah, Dirjen Aminduk itu baru DP4-nya dibagikan kepada KPU Iya. gitu loh. Kalau persoalan yang hari-harian sebenarnya sudah terupdate dan KPU kan sudah ada kerjasama dengan Dirjen Adminduk. Saya Iya. kira itu udah mudah ya. Artinya kan passwordnya sudah bisa ngebuka sendiri Iya. sebenarnya KPU. Jadi nggak ada persoalan dengan itu. Berarti dari pemberian datanya dari Disdukcapil ke Kemendagri langsung dengan KPU Iya, pusat langsung ya Pak ya? Iya. Urutannya Sejauh mana sih Pak akurasi data kependudukan ini mempengaruhi kualitas daftar pemilih ini Pak? ya sangat mempengaruhi. Jadi begini ya, misalkan nih, kita langsung ya, misalkan orang itu pindah gitu ya. Pindah ketika dia sudah pindah keluar daerah tapi tidak melaporkan kepindahannya. Otomatis pada saat pemilu itu kan dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di sini. Iya. Karena orangnya misalkan sudah di Kalimantan tapi datanya masih di sini. Iya. Oleh karenanya ya akurasi itu penting. Kalau orang pindah ya diurus pindahnya. Iya. Satu, misalkan orang meninggal nih. Orang meninggal nggak diurus akte kematiannya. Iya. Otomatis kan masih Masih terdapat terdata. di daftar kita di Disdukcapil ya. Ketika terdaftar di Disdukcapil itu kan otomatis di daftar pemilihnya akan tercatat, dia akan tetap menerima undangan padahal yang bersangkutan sudah Iya. meninggal. Itu sederhana. Kemudian contoh nih, saya kemarin pemilu itu saya milihnya itu jauh dari rumah saya dan itu ada beberapa kasus yang seperti itu. Saya nggak paham itu seperti apa, tetapi kalau saya melihat kalau dari sisi kita kadang-kala di warga juga itu ada beberapa yang RT RW-nya nggak di Oh iya, tuliskan. 00 ya Pak ya, atau kosong. RT Iya, RW itu benar. 0. Padahal kalau akurasi data Iya. ya harus diisi semua. harus Sehingga lengkap. logik loh. Misalkan satu TPS itu 600 pemilih. Iya. Otomatis yang di dalam lingkungan Iya. situlah yang milih. Jadi kadang-kala kalau udah jauh kadang itu juga mengurangi partisipasi Masyarakat. pemilih, Iya. antusiasnya kurang karena ada jauh. Iya, iya betul sekali ya Pak. Yang kan tidak mungkin juga PPS itu hafal ya Pak semua warganya ya Pak ya. Jadi harus lengkap ya Pak ya. Nah, tadi kan berkaitan dengan data meninggal yang masih tercatat itu kan akibat dari masyarakat yang tidak melapor ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak mutakhiran untuk pemilih pemula gitu gimana Pak? Kalau untuk
pemilih pemula kan kita sebenarnya kalau data itu kan sudah tidak semua di kita. Nah, perbedaannya kalau data pemilih pemula kan yang ini sebenarnya bisa memilih kan kalau di bahasanya asalkan dia sudah punya KTP. Nah, kalau dulu itu ada namanya suket. Asal dia sudah melakukan perekaman, kemudian kita terbitkan suket, dia boleh memilih. Tapi sebenarnya suket itu udah nggak ini lagi lah ya, nggak terkini karena belangko KTP itu banyak. Jadi nggak ada alasan lagi yang belangko habis surat keterangan atau kata bilang belangko habis itu nggak ada. Kita belangko ada dan sedia. Kalau untuk pemilih pemula ya, artinya ketika dia melakukan perekaman, kemudian datanya sinkron, langsung kita nggak ada persoalan dengan itu. Dan kita sudah melakukan upaya ya, misalkan nih ke sekolah. Kita ke sekolah SMA, SMK, seluruh Waikanan itu sudah kita datangin. Jemput bola berarti ya Pak ya? Kita sudah datangin untuk pemilih pemula. Karena itu tadi alasannya kan kalau dia belum terdaftar di KTP-nya, belum melakukan perekaman, nggak bisa. Oleh karenanya kita datang ke SMA, SMK, ke Aliyah gitu loh. Kita datengin semua kok. Waikanan kita datengin. Hanya saja untuk ini agak berkurang ya kita jemput bolanya baik ke kampus ataupun ke sekolah karena kita ada bahasa kita yang baru ini efisiensi ya. Iya betul. Nah, tapi kita sudah melakukan itu. Termasuk kita sekalian ya yang ODGJ. ODGJ itu juga kita lakukan pelayanan kok. Termasuk orang-orang yang apa istilahnya sudah belum punya dokumen, orang-orang tua lanjut usia, kita siap menerima apa itu namanya layanan langsung ke yang bersangkutan. Nggak ada persoalan selama dia melaporkan, kita tetap akan luangkan waktu untuk melayani warga-warga yang mengalami keterbatasan, saya kira itu. Kalau untuk layanan ODGJ itu seperti apa Pak itu? Kalau ODGJ sih, kalau yang saya pernah ngikut ya, beberapa kali saya ikut layanan itu kan biasanya itu kan pasti ada keluarganya. Yeah. Nah, ada keluarganya. Kalau yang sudah di jalan-jalan itu kita nggak inilah ya. Kita nggak ada datanya. Tidak jelas ya Pak datanya ya. Ya, tapi kalau yang masih diopeni sama keluarganya gitu ya, atau dia keterbatasan atau kita datang ke sana ya kita rekam. Bisa, jadi tidak ada persoalan dengan itu. Kalau untuk daerah terpencil ada layanan juga nggak Pak? Kalau untuk daerah terpencil ya, untuk Waikanan ini kan sebenarnya nggak ada daerah terpencil, semuanya bisa terjangkau secara dari sisi jalan ya maksud saya. Cuma jauh ya Pak? Jalannya cuma jauh saja. Iya, misalkan kita ke Gerbang Tangkas. Gerbang Tangkas itu kan jalannya kalau dari Kasui ke Gerbang Tangkas, kalau yang dari jalur sini luar biasa. Kalau yang buka masih oke, kontatur oke ya. Banjir jalannya juga jelek, tapi kan pelayanannya bisa kita. Jadi untuk daerah terpencil Waikanan saya kira nggak apa. Kalau pelayanan kita semua tempat kita datengin ya Pak ya. Dan sekarang ada 4 kecamatan yang bisa melakukan pelayanan tanpa harus kita ke Waikanan. Contoh nih di kecamatan Banjit, di kecamatan Kasui. Di kecamatan Kasui itu kan sudah bisa cetak KTP. Jadi orang dari Gerbang Tangkas, dari kecamatan Banjit, dari kecamatan Kasui itu bisa ke Kasui. Ke Kasui cetak KTP langsung. Kalau kayak kakak kita kan memang bisa. Termasuk dia juga bisa di kecamatan Kasui. Kalau untuk Baradatu Gunung Labuhan itu bisa cetak KTP-nya itu di kecamatan Baradatu. Oh gitu, baru tahu juga saya Pak. Terus kemudian kecamatan Bumi Agung, Bahuga itu di Bumi Agung. Kemudian Negara Batin, Pekon Ratu, kemudian Negeri Besar itu kita alatnya ada di Kecamatan Negara Batin. Jadi misalkan orang Pekon Ratu nggak harus ke sini kan jauh, ya kan? Betul. Apalagi orang warga Negara Batin, ya dia cetak saja dia melakukan pelayanannya sudah bisa semua dilakukan di Kecamatan Negara Batin karena dari dapil semua dapil ini sudah ada semua. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya. Iya betul sekali ya Pak ya. Berarti udah mudah ya Pak ya. Ya. Sebenarnya pelayanannya sama kan Pak sama dengan dapil. Sama dengan di sini dan ya jelas kita mempermudah layanan itu dan kita sama nggak ada biaya. Jelas kalau ada misalkan baik di kecamatan ataupun di sini sama tidak dipungut biaya. Iya betul sekali. Kan tadi itu kan per dapil ya Pak ya ada. Nah kalau misalkan layanan online-nya ada nggak Pak? Ya ada. Layanan online ini kan kita ada di ininya di Silaku Oke atau dia melalui WA. Tapi yang paling rame di pelayanannya melalui WA. Ini ada nomornya kalau ini. Berarti bisa langsung ya Pak ya? Bisa lewat WA aja. Kan kita sekarang pakai 4 ya kalau dia akte kelahiran ataupun apa itu namanya KK sama akte kan bisa melalui PDF saja. Jadi
melalui layanan WA ini nanti kita kirim melalui WA gitu. Nanti kan bisa diberi sendiri, yang penting kertasnya K4 karena kan tanda tangan elektronik kalau sekarang. Mungkin nanti WA-nya bisa di ini kita bisa bagi langsung ya. Nomor WA pelayanan di 0811 7961 800. Itu nomor pelayanan 0811 7961 800. Kemudian kalau ada pelayanan kan pasti ada pengaduannya. Iya, betul. Artinya ada ketidaknyamanan ataupun tidak sesuaian dengan standar pelayanan, itu kita ada pengaduan di nomor 0811 7961 9. Oke, baik, terima kasih ya Pak ya. Mungkin ini bisa buat sosialisasi juga kepada masyarakat ya Pak ya, bahwa tidak harus ke Disduk Capil karena jauh. WA bisa ya Pak ya? Bisa. WA semua layanan juga bisa ya Pak? Bisa, semua layanan bisa juga ya. Saya juga pernah sih Pak ngurus kakak, tapi lewat WA juga. Bisa ya. Nggak ada masalah kalau sekarang. Iya, mudah ya Pak ya. Ya. Menarik sekali ya Pak ya. Lanjut nih Pak, selain tentang data pendudukan, ini kan ada nih Pak, banyak masyarakat kita terutama yang tinggal di kawasan register. Nah, menghadapi tantangan administrasi, padahal kan hak pilihnya sama ya Pak sama warga lain. Lalu tindak lanjutnya apa Pak dari Disduk ini Pak? Jadi gini ya, kalau di masyarakat register ini kan memang itu agak banyak mengalami persoalan ya. Keluarga register itu kan keluarga besar kita semua lah. Iya. Nah, kalau yang beralamat di sana itu kan jumlahnya banyak, yang alamatnya beberapa kali kita datang ke register. Jadi persoalan di register itu, kalau kita kan sudah ada aturan Permendagri-nya sebenarnya, bahwa di Permendagri itu kita bisa menerbitkan dokumen kependudukannya selama yang bersangkutan itu bersedia dititipkan di bahasanya itu di wilayah sekitaran daripada tanah register itu. Jadi kan mereka ini kan kayak ke sana itu ada datang dari beberapa daerah, ya kan, dari bisa aja dari luar daerah kita, kayak dari Oku, Kopi, dari kalau dari sini dari Lampung Tengah, dari mana Lampung banyak itu. Rata-rata berkebun ya Pak ya? Ya, mereka berkebun di situ, kemudian mereka tinggalnya di situ. Persoalannya, kalau kita kan di Permendagri-nya itu tidak bisa warga kita itu beralamat di hutan register, itu kan nggak boleh. Jadi itu harus ada dia bertempat tinggal di satu daerah yang beralamat punya kode wilayah resmi. Misalkan gini ya, ada register itu kan dekat dengan Kampung Tua Negara Batin. Ya, mungkin ya bisa dia beralamat di Kampung Negara Batin, di Bumi Jaya, di Gisting Jaya, dan itu sudah ada beberapa warga kita yang kita terbitkan dokumennya di wilayah seperti misalkan Gisting Jaya. Itu udah banyak. Beberapa jumlahnya itu ya, ratusan malah warga. Banyak sekali ya Pak ya. Tapi ada juga warga yang tidak mau kalau dia beralamat di kampung yang beririsan. Warga registernya atau? Warga registernya. Nah, warga register ini mintanya mereka tetap di alamat mereka tempat tinggal. Di register itu? Di register. Misalkan gini, saya tinggal di apa ya, misalnya kalau perusahaan berapa gitu. Nah, dia mintanya alamatnya di situ. Nah, itu yang kita belum bisa akomodir karena kita Mendagri itu boleh di kampung yang terdaftar. Nah, itu kita bingung juga. Nah, itu banyak sebenarnya persoalan di situ karena banyak yang orang sudah pindah bertahun-tahun di situ, sudah punya anak. Nah, nggak ada dokumen. Ya, karena susah gimana juga. mau punya dokumen kalau dia sendiri tidak terdaftar. Nah, itu kesulitannya sebenarnya. Kalau masalah penolakan itu kan ada juga. Misalkan orang nih, dia mau nih, oke, saya alamatnya tidak di kawasan hutan, tidak di kawasan hutan, tapi saya bukan kampung di kampung misalkan kampung apa gitu. Ya, ada juga penolakannya yang dari kampung itu. Ya, ada juga penolakannya. Ya, kayak mana dia mau di sini kalau dia sendiri sebenarnya tinggal di di register. Makanya kemarin kita rapat, mereka pinginnya ada beberapa saudara-saudara kita yang di sana pinginnya itu harus ada peraturan kampung yang menyatakan bahwa mereka itu boleh bertempat tinggal di situ. Karena kalau kita tinggal di satu daerah kan kita ngikutin aturannya kayak Royo, kayak apa? Iya, betul sekali.
kewajiban dan haknya menjadi sama ketika dia menjadi warga. Iya, betul sekali. Kan makanya sampai hari ini ada warga yang belum beralamat di kampung yang beririsan karena mereka tetap bertahan, pinginnya alamatnya ya di situ. Di situlah. Sangat bergejolak ya Pak ya. Sampai sekarang belum. Kita di sana nggak clear gitu loh. Tapi ya udah banyak juga yang kita layani. Kalau kita nggak melayani salah, karena kita sudah melakukan pelayanan, pendataan, kan udah terbit juga SK Bupatinya untuk penerbitan untuk pelayanan pendataan dan penerbitan dokumen bagi warga register itu sudah ada. Tetapi ada nggak Pak yang warganya memang kan waktu itu kan dititipkan di kampung sebelah ya Pak ya? Ya. Ada nggak yang benar-benar nggak ada dokumennya gitu? Ya banyak. Karena saya aduan ya, saya kan dulu aduan. Yeah. Ada orang dari Jawa itu kan tinggal di situ di register, kemudian anaknya itu mau nikah. Yeah. Karena dia udah dulu di Jawa datanya udah nggak ada, dia di sini kan nggak mau nggak ada datanya gitu loh. Ya alhasilnya itu berpotensi ya bilang pilihannya mungkin ya nikah agama. Karena dokumen memang dia tidak punya data. Di tempat lama juga nggak ada ya Pak ya? Sudah dicabut karena juga. Udah zaman dulu dia udah masuk ke wilayah itu udah lama, sehingga data di Jawa itu makanya terakhir itu dengan kepala kampungnya saya bilang ya pakai 101 ya, kemudian diketahui camat yang memang tidak punya dokumen, kemudian kita rekam. Yang penting dia secara data pendudukannya terpenuhi, jadi di kampung yang terdekat gitu bisa. Sebenarnya nggak ada persoalan lah selama dia tidak memaksakan untuk tinggal di wilayah itu, di wilayah hutan register itu. Kita akomodir maksudnya karena kita sudah pernah ya selama tidak tinggal di hutan itu kampung-kampung itu selama kampung itu tidak ada persoalan dan menerima warga itu sebenarnya nggak masalah. Nggak ada masalah. Tapi pernah ada protes nggak Pak? Unjuk rasa gitu? Pernah ada protes ada dari satu kampung ya kampungnya, tapi pernah ada protes yang kampung itu keberatan dengan warga ini tinggal di kampung tersebut pernah ada juga karena namanya warga kan nggak sama ya, maksudnya ada yang ada yang kontra itu hal yang biasa. Iya betul sekali. Tapi protesnya nggak kecakil ya Pak ya? Pernah juga Pak. Tapi nggak demon ya. Protes itu kenapa sih? Iya. Sedangkan secara faktanya kan mereka tinggalnya di situ. Iya. Oke Pak, kita lanjut ya Pak ya. Ini kan kita berbicara tentang pencalonan ya Pak ya. Salah satu syarat menjadi calon legislatif itu adalah melampirkan ijazah Pak. Betul. Nah, tetapi banyak nih ijazah dari calon ini kadang namanya berbeda dengan KTP, gitu. Kadang spasinya atau salah satu huruf gitu. Gimana Pak tindak lanjutnya? Jadi begini, kalau untuk kesalahan tulisan nama ya, kan memang kita menemui banyak persoalan di itu. Ada orang yang namanya itu di KTP dengan di ijazah itu ada perbedaan. Contoh misalkan Abener menjadi Afner saja, itu menjadi tidak valid. Iya, betul. Ya kan? Padahal itu cuma B dan M. Misalkan Abener menjadi Afner. Nah, itu kalau cuma itu kita yang penting ada lampiran dokumennya. Bahwa misalkan gini loh, ijazahnya Afner misalkan, tapi di KA-nya Abener. Kalau hanya sedikit itu hanya salah apa itu tipe lah bahasanya itu, saya kira bisa diperbaiki selama ada dokumen pendukung yang menyatakan kebenaran data itu. Tapi kalau dia rubah nama nggak bisa. Nggak bisa. Misalkan begini, namanya Muhammad Abdullah, dia ganti nama gitu menjadi misalkan Abdullah Sururi, ya jauh. Nah, kalau itu nggak bisa, dia harus melalui putusan pengadilan. Gitu. Sidang dulu Pak. Ya. Kalau putusan pengadilan hasilnya baru di. Gitu. Kalau tipe bisa ya Pak langsung ya. Bisa. Jadi menyesuaikan ijazah ya Pak ya. Ya, kalau misalkan ada dokumen pendukungnya bisa kita ini. Selama bukan yang jauh ya, kalau tipe itu kan manusiawi. Iya benar. Oke Pak, ini kan KPU sedang melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Pak. Nah, apa bentuk koordinasi antara Disdukcapil dan KPU dalam proses PDPB ini? Jadi kalau kita di Dukcapil itu kan memang kalau dengan KPU itu kan memang ada komunikasi berkelanjutan. Iya betul. Contohnya pindah datang. Ya pindah datang. Pindah datang itu kan ya, terus menerus. Ya pindah datang terus menerus. Kemudian kebenaran data, validasi data, kemudian yang
seperti orang meninggal itu, kemudian penambahan itu yang terus menerus. Tapi yang kita kasihkan itu kan agregat, tidak bisa dia secara ya agregat itu maksudnya ya hanya seperti kayak jumlah. Oke Pak, apa sih Pak pesan atau imbauan di Dukcapil kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki dokumen kependudukan menjelang pemilu? Jadi gini, kalau untuk masyarakat ya dari harapannya sih tertib administrasi. Karena kalau tertib itu segalanya kan menjadi mudah. Betul sekali. Ya, jadi misalkan gini nih, orang mau sekolah kalau nya nggak ada aja susah. Nah ini saya sampaikan juga di sini ya, kalau untuk orang yang menikah siri, ya kadang-kala kan menikah siri menjadi istri kedua misalkan, itu mungkin tabu bagi sebagian orang, tapi sebenarnya secara hukum agama kan dibolehkan. Nah, bagaimana dengan anak-anaknya? Bisa didaftarkan, tetapi mungkin kalau dia tidak punya buku nikah, dia kawinnya tidak tercatat. Kalau di KK itu kan sekarang ada 2, kawin tidak tercatat dan kawin tercatat. Jadi nikah secara agama itu dia bisa dicatatkan dengan kakaknya itu nikah tidak tercatat. Tapi tetap dapat buku nikah, Pak. Tetap dapat buku nikah. Kalau masalah buku nikah kan bukan di kita ranahnya, tapi di KPU kalau dia mengurus ada dari sini kan bisa loh. Tapi yang saya maksud artinya kita bisa mencatatkan meskipun yang bersangkutan tidak mempunyai buku nikah bisa punya kakak. Di kakak bisa gitu loh. Selama dia usianya itu di atas 19 tahun ya, kalau di undang-undang itu kan nggak boleh undang-undang perkawinan ya. Kalau itu harus 19 tahun. Kemudian kita juga ada beberapa warga kita itu kemarin saya pelayanan itu menemukan orang anaknya itu tidak masuk ke data karena dia itu tadi nikah siri. Nah, padahal karena nikah siri sebenarnya kan bisa dicatatkan. Nah, sebenarnya gimana kalau dia tidak menikah? Pertanyaannya lagi, gimana kalau dia tidak menikah? Kalau nikah siri oke bisa dicatatkan. Bagaimana kalau dia tidak menikah tapi kemudian punya anak? Bisa nggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, misalkan gini. Jadi satu kasus yang kemudian si ibu ini melahirkan anak tanpa ada ikatan perkawinan. Itu bagaimana pencatatannya? Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kakak, tetapi di dalam ininya binnya ibu saja. Oh, binnya ibu saja. Ya, termasuk di dalam akte kelahirannya. Di akte kelahirannya hanya bin ibu. Ya, karena tidak ada yang menyatakan bahwa dia ada ikatan perkawinan. Berarti bapaknya tetap tidak masuk nikah nggak, Pak? Tidak masuk, ya kayak mana mau dia nikah aja nggak? Kalau nikah siri masih bisa. Oh, gitu. Ya kan? Selama dia usianya di atas 20 tahun ya. Tapi kalau yang dia tidak menikah kemudian punya anak, ada beberapa kasus kan terjadi itu. Ya gimana siapa yang mau ngakuinya? Toh dia harus tetap punya dokumen toh. Iya, betul. Dia, di kakaknya dan di akunya hanya bin. Saya kira itu. Luar biasa sekali ya, Pak ya. Ini Pak yang terakhir nih Pak, apa sih harapan Dukcapil terhadap masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu untuk pemilu ke depan sekaligus closing statement-nya? Ya kalau saya sih tertib administrasi itu sangat penting karena dokumen kependudukan itu dasar bagi semua pelayanan. Mau dia ke BPJS, mau dia buat ke bank, mau dia mau buat SIM, itu dasarnya ya kan. Nah jadi pemilu juga dasarnya apa? KTP. Ya, jadi oleh karenanya harapan kita ya ayo sama-sama kita tertib administrasi. Jadi kalau nggak tertib ya kita sendiri yang susah. Iya, kan betul sekali. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih kepada Pak Syahrul. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Syahrul ini membawa informasi yang bermanfaat kepada teman-teman pemilih. Baik teman-teman pemilih, terima kasih sudah menonton podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu pantau sosial media KPU. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.